Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah seorang pemuda yang menggauli mayat. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Dalam kitab Duratun Nasihin yang ditulis oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Haubawi pada masa Nabi Muhammad, pada suatu ketika saat Sayyidina Umar bin Khattab tiba-tiba didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda itu terlihat gusar dan tampak ada yang membebani pikirannya. "Assalamualaikum wahai Umar," kata pemuda itu memberikan salam. "Waalaikumsalam, kemarilah anak muda," jawab Sayyidina Umar. Maka langsung saja pemuda itu bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, saya ingin bertanya, apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina?" Tanya pemuda itu, "Jika dia sudah menikah dia dihukum rajam sampai mati. Jika ia belum menikah maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun, jawab Sayyidina Umar dengan tegas. Kemudian pemuda itu memberanikan diri untuk berterus terang kepada Sayyidina Umar. Pemuda itu berkata, "Bagaimana jika seseorang itu mencintai jenazah dan dia masih perjaka?" Sayyidina Umar terdiam dan bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda itu. "Sungguh keterlaluan. Aku tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu?" tanya Sayyidina Umar. Lantas pemuda itu berkata kepada Sayyidina Umar, "Saya sendiri wahai Umar. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mau mengampuni perbuatanku?" Sang pemuda itu pun mulai khawatir dengan dosa yang telah ia lakukan. Namun Sayyidina Umar tidak berkata apa-apa. Sayyidina Umar langsung pergi meninggalkan pemuda itu dan masuk ke dalam masjid. Hingga Sayyidina Umar pun menangis di dalam masjid. Pada saat itu Nabi Muhammad melihat Sayyidina Umar dan Nabi Muhammad pun menyapa sahabatnya itu. "Assalamualaikum wahai Umar." "Waalaikumsalam warahmatullahi ya Rasulullah," jawab Sayyidina Umar. Nabi Muhammad berkata, "Aku melihat engkau dalam keadaan bersedih wahai Umar." "Apa yang menyebabkan engkau bersedih?" tanya Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Umar berkata, "Di luar aku menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kudukku berdiri dan ia ingin bertaubat dari dosanya," jawab Umar. Nabi Muhammad pun berkata, "Ajaklah pemuda itu kemari wahai Umar." Maka Sayyidina Umar segera keluar dan mengajak pemuda itu untuk masuk ke dalam masjid. Setelah mengikuti Sayyidina Umar untuk masuk ke dalam masjid, ketika melihat Nabi Muhammad, sang pemuda itu langsung menangis sejadi-jadinya, sehingga membuat Nabi Muhammad penasaran. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Pemuda itu memberikan salam. "Waalaikumsalam warahmatullah." "Wahai anak muda," jawab Rasulullah. "Mengapa engkau menangis wahai anak muda?" tanya Nabi Muhammad. Sambil menangis pemuda itu berkata, "Aku terlalu banyak dosa ya Rasulullah. Aku takut jika Allah akan murka kepadaku ya Rasulullah." Jawab pemuda itu, "Apakah engkau telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" tanya Nabi Muhammad. Pemuda itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah. Aku tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu." Rasulullah berusaha menghibur pemuda itu dan bersabda, "Ketahuilah olehmu anak muda, bahwa Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dosamu sebesar umul kursi?" Pemuda itu berkata, "Dosa yang telah kulakukan lebih besar dari itu ya Rasulullah." "Apakah sebesar arsy?" tanya Rasulullah penasaran. "Saya kira lebih besar dari itu ya Rasulullah," jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. "Sebenarnya dosa apa yang telah engkau lakukan, coba katakan kepadaku," pinta Rasulullah. Pemuda itu berkata, "Sungguh aku malu untuk mengatakannya kepadamu ya Rasulullah." Berkata lagi, "Jika tidak engkau katakan kepadaku, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu." Lantas pemuda itu terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. Pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, selama 7 tahun aku bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika aku melihat ada jenazah kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam aku menggali kuburannya lalu kubuka kain kafannya. Awalnya aku ingin meninggalkannya tetapi syahwatku bergelora, maka kulampiaskan syahwatku dengan mencintai jenazah gadis itu. Setelah selesai maka aku tinggalkan jenazah gadis itu begitu saja. Setelah beberapa langkah hendak pergi meninggalkan kuburannya, tiba-tiba jenazah itu bangkit dan berkata kepadaku, 'Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Allah yang kelak akan membalas perbuatanmu di hari kiamat?' Pada saat semua orang dituntut balas,
Engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Allah." Sontak mendengar perkataan sang pemuda itu, Rasulullah sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa yang tak bersemangat. Ia merasa tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuan selama 40 hari 40 malam. Sang pemuda beristighfar dan tak berhenti menangis. Ia berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar, bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan keji itu lagi. Ia berdoa, "Ya Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jika Engkau menolak taubatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskanlah aku dari siksa akhirat. Sungguh aku tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Setelah pemuda itu selesai bermunajat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersamaan dengan itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Malaikat Jibril pun berkata, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. Malaikat Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau yang memberikan rizki kepada mereka?" Rasulullah menjawab, "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya." Malaikat Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau yang menerima taubat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas segala dosa-dosa mereka?" Rasulullah menjawab, "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan." Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya,'" kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Akhirnya mendengar pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, maka Rasulullah kemudian mengutus salah seorang sahabatnya untuk mencari pemuda itu untuk dibawa ke hadapan beliau. Setelah utusan Rasulullah itu berhasil menemukan dan membawa pemuda itu ke hadapan sang Nabi, maka Rasulullah pun memberitahukan kepada pemuda itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Seberapapun besarnya dosa kita, jika kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain, maka Allah akan mengampuni dosa kita selama kita benar-benar bertaubat kepadanya. Dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia." Quran Surah An-Nisa 31. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.